Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang aku mau sharing tentang selamat siang teman-teman. Saya harap teman-teman semuanya baik-baik saja. Ini hari Senin ya, kalau di kampus saya. Minggu ini adalah minggu masa final tes atau ujian akhir untuk winter term. Tapi saya tidak ada written test, jadi saya minggu ini bebas dari final test gitu. Saya adanya final paper dan alhamdulillah sudah selesai final paper saya. Nanti tinggal disubmit saja. Submitnya deadline-nya sih tanggal 20 ya, 20 Maret. Jadi ya aku masih nyantai-nyantai seperti itu. Yang penting udah selesai lah mengerjakannya. Nanti tinggal submit aja. Ya tinggal submit pas mendekati tanggal 20 Maret ini. Sementara final paper yang lainnya aku udah selesai juga dan sudah submit karena deadline-nya itu ada yang tanggal 10 Maret gitu ya. Jadi udah beres lah. Jadi minggu ini aku banyak banget waktu untuk buat konten YouTube. Oke. Untuk hari ini aku akan membahas bagaimana caranya kita meningkatkan vocabulary untuk bahasa Inggrisnya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan vocabulary bahasa Inggris kita. Nah, salah satunya ini permainan seperti ini. Ini adalah flashcard AVP. Ini aku belinya waktu itu di Indonesia. Jadi kartu ini aku bawa ke Jepang. Dan ini tuh harga aku beli di Kinokuniya ya. Ini gratis aja. Aku mau publikasi gratis tuh di Kinokuniya. Harganya masih ada nih 274.000. Karena kenapa? Karena aku dulu itu kayak ingin sekali gitu sekolah ke luar negeri, makanya aku harus meningkatkan vocabulary saya gitu. Sampai aku bela-belain beli ini harganya 274.000 dan sampai aku bela-belain bawa ini ke Jepang dari Indonesia. Coba ya, segitunya gitu demi ingin sekolah di luar negeri dan mendapatkan banyak vocabulary atau meningkatkan kosakata kita. Oke, lanjut. Di sini itu ini kan flashcard ini ada 500 vocabulary words, including pronunciation key, definition, synonym, and sample sentences for each word. Jadi for each word. Jadi ini bagus banget gitu. Jadi kalau kita buka ini, isinya seperti ini. Taralah, nih isinya seperti ini. Ini ada ada beberapa kartu ya. Tadi di sini kan ada 500 kartu dan di sini ada berbagai macam kosakata atau vocabulary. Contohnya aku ambil satu nih dari sini. Nah, nih. Ini aku dapatkan misalnya ini. To teach, to impress in the mind. Oke, ini sudah ada contoh dalam kalimat. Misalnya kalau dalam sentence atau kalimat, contohnya most parents. Ini tuh ada kalau dalam ini ya, ini kan miring. Miring itu cara bacanya bisa ada di belakang. Tuh, ini adalah cara bacanya di belakang seperti ini. Jadi cara bacanya itu inculcate. Oke, ini cara bacanya berarti inculcate. Most parents inculcate their children with their beliefs and ideas instead of allowing their children to develop their own values. Seperti itu contoh dalam sentence-nya atau dalam kalimatnya. Sementara untuk sinonim yang sama dengan kata yang saya bacakan tadi atau dengan inculcate ini sinonimnya adalah ini implant, indoctrinate ya, indoctrinate atau instill atau preach seperti itu sinonimnya. Nah, seperti itu. Jadi artinya itu to teach kan tadi to impress in the mind, seperti itu. Nah, ini sangat
berguna sekali untuk teman-teman yang ingin meningkatkan vocabulary-nya dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Kemudian seperti ini banyak. Saya juga kalau misalnya lagi mood aja, misalnya aku lagi mood, lagi pengen belajar pengen ingin serius gitu ya, biasanya aku ambil ini, lalu aku ambil satu-satu kartunya, aku baca gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya aku tidak mood, aku boro-boro gitu ya, disentuh. Ini adalah akan jauh dari jangkauan saya kalau lagi malas gitu. Seperti itu. Ini banyak banget nih banyak banget deh pokoknya kartu-kartunya seperti ini nih. Kalau aku ambil satu lagi contoh ya, ini aku dapatkan kosakata yang artinya itu bright, brilliant, glowing. Nih di sini namanya luminous. Nih di sini tata cara bacanya di sini tuh luminous. The park was bathed in luminous sunshine that warms the bodies and the souls of the visitors. Kira-kira seperti itu. Dan kata-kata yang sama yang sinonim dengan kata ini, dengan kata luminous itu adalah ini di sini ada di bawahnya ini incandescent, lucent, terus apa lagi nih? Lustrous, radiant, resplendent. Seperti itulah gitu kira-kira. Sebenarnya teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu kelemahanku adalah dalam pronunciation. Jadi mohon maaf kalau pronunciation aku juga masih salah, karena itu salah satu kelemahan aku. Kalau saya sih, yang terpenting dalam belajar bahasa Inggris itu adalah kita menguasai berbagai macam atau banyak vocabulary atau kosakata. Meskipun dalam pronunciation-nya kita masih salah, yang penting kita tahu cara penulisannya dan tahu sinonimnya dengan kata-kata lain itu apa sinonimnya gitu. Kata-kata A sinonimnya apa gitu, atau memiliki berapa banyak sinonimnya gitu, dan bagaimana cara menulisnya. Kalau tentang salah di pronunciation, nanti kita kan seiring dengan berjalannya waktu kita akan belajar pelan-pelan. Itu yang terutama sih itu tadi. Oke teman-teman, ada satu lagi nih. Kalau teman-teman sudah mempelajari ini flashcards ini atau vocabulary yang baru atau kosakata yang baru dari flashcard ini, teman-teman bisa mencoba membuat suatu kata atau kalimat baru sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengingat kata-kata atau vocabulary yang baru yang kita dapatkan dari flashcard ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat kata-kata itu? Teman-teman, satu bisa membuat kata-kata itu misalnya lewat blog, atau misalnya teman-teman punya blog nih, blognya itu nanti teman-teman khusus untuk menulis bahasa Inggris. Itu tuh salah satu cara ya untuk meningkatkan skill menulis kita ya. Punya blog dan menulis blog itu dalam bahasa Inggris itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan skill penulisan kita atau writing skill kita. Oke, itu ya untuk mengingat kosakata yang baru dan untuk tetap misalnya untuk tidak lupa itu. Kemudian teman-teman juga misalnya bisa buat, selain blog, teman-teman juga misalnya bisa buat cerita atau ya curhatlah di diary seperti ini, diarinya tuh seperti ini misalnya. Di sini teman-teman bisa buat cerita dalam bahasa Inggris atau pakai kosakata yang baru. Seperti itulah ya ceritanya. Ini layar kameranya sih kecil, jadi mohon maaf seperti inilah keadaannya. Bukan layar kameranya, apa sih, lensanya ini lensa fixing 50 mm. Jadi harap maklumin aja. Itulah ya salah satu cara untuk meningkatkan vocabulary atau kosakata kita dan kosakata bahasa Inggris kita gitu ya. Kosakata atau vocabulary bahasa Inggris kita gitu. Kemudian next, kita juga bisa meningkatkan vocabulary kita dengan cara membaca novel tentu aja novel bahasa Inggris. Seperti ini contohnya ya, ini adalah novel bahasa Inggris tuh, dalamnya bahasa Inggris jelas sekali ya, seperti itu. Ini juga salah satu cara kita ya meningkatkan
vocabulary kita. Kemudian selain baca dari novel, aku juga ada tips. Nah, selain baca novel, kita juga bisa misalnya membaca, ini kan ini buku ya, ini buku dalam bentuk handbook gitu, bukunya nyata fisiknya. Selain itu teman-teman juga bisa membaca lewat novel online. Novel online itu maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ini aku mendownload yang namanya Wattpad nih. Ini Wattpad. Nih, ini Wattpad. Seperti ini, di Wattpad ini banyak sekali misalnya cerita-cerita fiksi atau novel atau banyak banget lah pokoknya ya. Tapi di sini tuh ada yang memang free bisa kita baca gratis, dan ada juga yang paid story. Kalau paid story itu istilahnya ya mungkin kita harus beli ya. Kalau misalnya seperti ini nih, ini paid story. Perasaan pas awal aku nge-download ini tuh banyak yang masih free-nya ya. Free story-nya itu masih banyak yang free gitu, yang bisa kita bisa baca banyak. Tapi sekarang itu banyak sekali dia yang paid story-nya tiba-tiba tuh seperti inilah. Ini genrenya banyak banget, jenis story-nya, ceritanya ini banyak banget ya, ceritanya banyak banget di sini jenisnya. Itu tadi dengan cara download Wattpad. Kemudian selain Wattpad juga ada nih, saya juga download ini aplikasi Inkit. Aku nggak tahu gimana cara bahasanya, tapi ini Inkit yang seperti ini. Kalau aku buka sepertinya sama aja kayak Wattpad. Ini juga suatu cerita yang kita bisa misalnya bisa pilih-pilih ceritanya. Nih, seperti ini. Tuh. Kalau di Inkit dia masih banyak yang free sih. Kalau tadi kan di Wattpad itu banyak yang udah paid story. Kalau di sini tuh masih banyak yang masih belum digembok lah ya, masih banyak masih free tuh. Kalau di sini tuh ada yang new, ada kayak ini new tuh, ada yang new, ceritanya new. Ini ceritanya tuh kayak seperti ini ya tuh. Ini cerita yang ada di Inkit itu tadi. Kita bisa, biasanya kalau aku baca itu aku suka lihat bintang-bintangnya di sini. Kalau misalnya ini bintangnya 5, berarti kan ini bagus tuh kan tuh. Ceritanya banyak banget. Tuh, ceritanya banyak banget. Terus ini adalah new, ini ada yang populernya apa gitu ya. Ini Inkit seperti itu. Seru kalau menurut aku. Aku kan nggak bisa buat yang namanya cerita seperti ini ya, fiksi seperti itu. Jadi menurut aku kadang-kala aku menemukan suatu cerita yang fiksi di sini yang wah luar biasa gitu, idenya atau imajinasinya luar biasa. Aku sih mengagumi imajinasi dari pembuat ceritanya, seperti itulah ya. Tapi ini untuk membaca si novel online ini syaratnya ya kita harus ada wifi, harus ada wifi ya, harus ada wifi-nya. Terus kalau di sini kan aku di dom ini aku setiap hari pakai wifi dari dom, dari universitas, jadi gratis banget, kita mau ngapa-ngapain aja gratis gitu ya. Ini tadi ini Inkit ya, bisa di download di App Store sih. Yang tadi yang ini Wattpad. Nah ini kan Wattpad, tadi mungkin gambarnya gak jelas. Ini Wattpad seperti ini. Ini banyak bahasa Inggris. Sebenarnya ini selain bahasa Inggris ada juga bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah sih ada juga bahasa Indonesia. Tapi aku seneng yang baca bahasa Inggris karena itu tadi untuk kayak misalnya melatih aku meningkatkan kosakata aku tuh, vocabulary aku, seperti itulah ya ceritanya. Ini yang Wattpad. Kemudian selain itu untuk meningkatkan bahasa Inggris kita juga, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Coba sekarang aku mau mengenalkan tentang apa? Aku mau mengenalkan tentang Netflix. Nih Netflix ini tuh, Netflix kan ada Netflix nih. Aku selama kuliah di Jepang itu aku langganan Netflix ya tuh. Tentu aja kalau langganan Netflix berarti kan kita istilahnya itu
harus pakai kartu, kita punya kartu kredit ya, soalnya kan nanti apa ya, bukan kartu kredit sih, kalau aku sih apa ya, ada bayaran lah, biaya per bulannya berapa gitu ya, sekitar 600 yen lah. Soalnya Netflix ini juga kan kita bisa pilih ya jenisnya seperti apa, apakah akan Netflix yang banyak jenisnya atau filmnya berapa gitu. Kalau aku sih yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, kayaknya ini jenis Netflix yang aku sewa itu ini siapa, maksudnya tuh masih tengah-tengah lah, sedikit enggak, banyak juga enggak gitu. Ini seru deh pokoknya. Ini itu tadi, itu bagaimana cara kita meningkatkan vocabulary bahasa Inggris ya. Nah, terus kalau misalnya untuk aplikasi lain, adakah? Banyak banget aplikasi lain kayak misalnya untuk sehari-hari kalau kita mau translate atau kita misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, banyak. Nih aku ada menurut aku yang mendekati yang bagus ya, yang paling bagus itu yang U Dictionary ini. Pas aku coba beberapa kali menggunakan aplikasi U Dictionary itu sangat bagus sekali, hampir bagus lah ya hasil translatannya. Nih tuh, kita bisa masukin ke sini kata-katanya apa, kita bisa pilih di sini dari misalnya ini dari Jepang ke bahasa Indonesia, kita pokoknya bisa pilih tuh, atau dibalikin, atau kita bisa cari juga bahasa lain seperti ini, banyak bahasanya tuh kan. Seperti itulah kira-kira teman-teman, semoga berguna ya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu bagaimana cara kita meningkatkan vocabulary kita. Tapi kan kalau misalnya ini adalah beberapa hal yang bisa aku lakukan di kampus di sini. Kalau aku banyak waktu tadi baca tadi, selain novel bahasa Inggris, ini ya aplikasi Wattpad atau Inki tadi, atau misalnya aku juga punya Netflix, seperti itu Netflix. Ya, seperti itulah teman-teman. Kira-kira tips and trick dari saya bagaimana meningkatkan vocabulary kita dalam bahasa Inggris. Yang paling bagus sih menurut aku, kayak kalau setelah kita mendapatkan kosakata yang baru, kita tuh coba buat kalimat baru gitu, itu yang akan lebih lama kita ingat, seperti itu. Oke, yang tadi aku udah memperkenalkan ini flashcard, kemudian tadi aku ada online gitu ya, ada aplikasi online untuk baca novel, kayak ada Wattpad, ada Inki, terus ada Netflix, ada novel di bahasa Inggris juga. Seperti itulah ya kira-kira bagaimana aku mengisi waktuku di sini di Jepang agar tidak membosankan dan juga menambah wawasan gitu ya. Menambah wawasan, meningkatkan skill kita menulis, meningkatkan kosakata kita atau vocabulary kita. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan terima kasih untuk melihat saluran channel saya. Selamat siang.